تزل أمه تراء وعم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الضلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Rasul bersabda, "Ma min ahadin yusallimu ilayya." Tidak ada seseorang yang bersalawat salam kepadaku illa raddallahu ruhi, kecuali ruhku dikembalikan hatta arudda salam, sampai aku menjawab salam. Menjawabnya salam Rasulullah itu jiwa dengan jiwa. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Kemudian hadis yang kedua, fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Salawatlah dimanapun kamu berada, karena salawatmu itu nyampe kepadaku. Monggo sareng-sareng. Ya Nabi salam alaika ya alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي. Sambungkan jiwa kita dengan jiwa Rasulullah. Wasallimu taslima. Salawat dan salamlah yang sungguh-sungguh. Alaika ya Habib. Engkau laksana matahari, bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkau bagaikan mutiara yang mahal, engkau pelita hatiku. Anta misbaqu suduri ya Nabi. Almarhum almarhumah, akui sebagai umatmu ya Rasul. Kami ummati alaika ya, wahai kekasihku Muhammad. Laika so, panggil wahai kekasihku Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad
محمد يا عروس القافقين يا مؤيد يا ممجد يا langsung marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal marhaban marhaban ya. Selamat datang wahai cahaya mata. Selamat datang kakek Husain dan Hasan jandal. Marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal. Siapa yang melihat wajahmu pasti bahagia. Marhaban man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofilmu. Izinkan minum telaga Kausar. Wirduna yauman nusyuri sallallahu. Selamat datang rohani Rasul. Marhaban sallallahu alaihi wasallam. Marhaban sallallahu Muhammad. Marhaban sallallahu. Doakan orang tua kita, diri kita. Aban Rabbi faghfir Zunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal Husaini طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد القوسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, kita lanjutkan. Tiba-tiba HP saya tergumuni ini. Buka Masudin, tolong saya talaki. Suasananya masih suasana cinta Rasul, Maulid Nabi, monggo diikuti. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Doa ini agar Allah dan Rasul mencintai kita. Laki-laki mendapatkan cinta, bunga palem, gak enak, bunga palem, bunga desa, bunga kecamatan, apalagi mencintai Miss Universe. Jual mahal gak kira-kira? Audisi gak? Apa maneh cintanya Rasulullah? Cintanya Rasulullah itu gak kaleng-kaleng. Buka rekaman videonya Pak Gofur ya. Kita itu sering cinta bertepuk sebelah tangan, sholawat sering bertepuk sebelah tangan, sholatnya nggak ada connect bertepuk sebelah tangan, karena sholawati kaleng-kaleng. Mungkin kawinnya itu pasir. Apa kawinnya pasir? Sholawati ake-akean ngejar seto, bukan sholawatnya itu ahsanu amala. Bukan berarti salah boten. Memang semua ibadah, khususnya sholawat dan sholat, itu memang kualitasnya beda-beda. Jenengan pengen kualitas pasir nopo emas? Pasir apa emas? Mas, berapa karat? Karatan Ustaz. Allah dan Rasulullah pasti tahu. Siapa yang sholawatnya berkualitas ingin nyambung jiwanya, siapa yang sholawatnya asal-asalan tahu, yang direspon yang berkualitas. Saya mewajibkan doa ini sehingga saya sebut saya ini pengemis cinta Allah dan pengemis cinta Rasul. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, cintanya orang yang mencintaimu, para nabi, sahabat, tabi'in, wali, kekasih. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan cintakan amal yang mengantarkan kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbak, jadikan cintamu ahabba ilayya min nafsi
wa ahli wa minal ma'il barid. Jadikan cintamu itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin. Orang itu kalau cinta sejati, itu lebih memperhatikan yang dicintai daripada dirinya. Dia itu gila cinta, badannya itu gembel. Gembel. Lihat para wali, itu kan biasanya tidak memperhatikan dirinya sendiri, betul ya? Gembel, tapi memperhatikan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Sekali lagi, cinta Allah dan cinta Rasulullah itu mahal. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan ulaika humur rasidun. Cinta itu rahasia Allah, dilukiskan, dibubuhkan kepada yang dikehendaki. Kalau sudah dicintakan Allah, maka dibuat benci, busuk, melakukan kefasikan, kufur. Ya. Bu, cinta itu kalau di tangan manusia, coba pakai logika. Kalau cinta itu di tangan manusia, perhatikan logika ini benar apa tidak. Saelek-eleke wong, iku pasti kepengin bojone ayu dan ganteng. Terus sing elek bagian sopo bro? Pak Soleh. Masyaallah. Sentimen sampean itu. Sejelek-jeleknya orang itu pasti kepingin suaminya cakep, istrinya cantik. Tapi berhubung cinta, kliknya hati itu di tangan Allah. Adil Allah itu. Ada yang suaminya tinggi, dapat istrinya pendek. Ada yang bule itu, Masya Allah putih gitu. Oleh tukang ojek ireng. Cinta itu rahasia Allah. Itu baru cinta kepada seseorang. Apalagi dicintakan sholat itu kalau tidak melibatkan Allah. Ya, buka Masudin. Sahabat itu tanya, amalan apa yang paling dicintai ya Rasul? Ayul a'mal ahabba indallah. Amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasul? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktu. Kemudian summa ayyu, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyu, kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. 3 amalan ini berat. Sholat tepat pada waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu jawabnya apa di depan TV? Engko ke azan. Nanti kalau terdengar pujian, sadilut kok kerjaanku mari. Awas, seknya setan itu tidak berujung. Akan didatangkan kesibukan-kesibukan yang tidak berujung. Makanya kita disindir di dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Itu tagnya Jumat, tagnya, tapi konteksnya 5 waktu. Sholat tepat pada waktu itu dicintai Allah. Gini aja, jenengan itu kalau dipanggil kekasih lari. Abaruhin mendapatkan penghargaan putra apa barusan ini putra maha apa itu kalau mendapatkan penghargaan dipanggil presiden lari pilih baju yang bagus, sepatunya jinjit depan geblak. Jadi hanya para kekasih Allah yang fafirru ilallah dan tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu, tengah waktu, akhir waktu, ukuran cinta dan ukuran iman. Sakit dipahami?
Kalau kita masih akhir waktu, alamat. Berarti belum ada hubungan khusus, hubungan batin dengan Allah. Dan ingat, sholat tepat pada waktu itu nyambung kepada birrul walidain. Wong iku sing sholate khusyuk pasti senang mendoakan orang tua. Di dalil Ustaz, buka surat Ibrahim 40-41. Habis donga Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Nyambung Rabbana firli wali walidayya. Cuman umumnya masyarakat itu dibaca ayat 40 doang. 40 dan 41 itu satu paket. Pak Soleh, mantung-mantung. Catet dalam hati. Orang itu kalau sudah terhubung dengan Allah, perhatikan, sesuatu yang putus itu jadi nambung. Kalau sudah terhubung dekengan pusat, yang tadinya itu gak eling wong tua belas, kalau sudah terhubung kepada Allah, nanti jiwa kita akan terhubung dengan almarhumah dan terhubung kepada yang lainnya. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi orang yang sholatnya itu khusyuk, itu menyenangkan, senang mendoakan orang lain. Ustaz, ndongakno awakku dhewe ya durung beres Ustaz. Perhitungannya bro. Itu satu paket itu. Sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Birrul walidaini. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Balik Mas Udin. Jenengan kira-kira semangat mana jihad fi sabilillah ini tadi ya? Ini ya. Tolong yang tadinya barangkali mengamalkan ayat 40, lanjutkan. Jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat khusyuk dan anak cucuku. Diriku, anak cucuku. Ini tembus ke bawah. Setelah tembus ke bawah, tembus ke orang tua. Rabbana filli wali walidayya. Tembus ke atas, silsilah ke atas. Setelah itu walil mu'minina, horizontal. Yang bisa jawab pinter. Dungani sinten ini. Nabi Ibrahim. Kita yang sudah dicintakan sholat itu berarti berkah daripada doanya Rasulullah dan doanya Nabi Muhammad. Saya kalau baca doa ini, awalnya saya yang berdoa. Tapi setelah saya baca bertahun-tahun, wis kula nderek dungane para nabi ae tak amini. Mungkin nggak paham. Kok mungkin nggak paham? Mungkin paham. Wali re setane Pak Soleh nyerang. Guyan-guyan. Gak bahaya ta. Ngoten nggih Ustaz Wan nggih. Wis kula nderek dungane para nabi ae tak amini. Ada jamaah ketika haji atau umroh di depan Ka'bah itu nggak baca doa apa-apa, nggak baca doa apa-apa, dia cuma amin, 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 mengamini doa jamaah semua itu, amin, amin, yo pinter Yohan. Tak pikir, iya yo pinter ya, itu kan jutaan doa kan, betul nggak? Jadi dia tawaf itu, amin, amin, amin. Meduro itu tambah luar biasa. Malaikat Jibril aja bingung dengan orang Madura kok. Labbaik, Allahumma labbaik. Dia enggak lama-lama baik, lama-lama baik. Itu pulang itu menjadi baik, ya Allah. Pulang itu menjadi baik, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Baik. Sekarang jenengan saya ajak untuk lebih khusus lagi. Ayat ini kan jenengan hafalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa zakarallaha katsira. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Saya tambahi contoh yang baik itu idola umat, ya, idola umat. Kemudian saya uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu ternyata bagi orang yang khusus, liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhirah, mengimani akhirat kiamat, dan orang yang ahli zikir. Begini, ini gambar berdiri makhlul qiyam, ini berdiri konser dan orkes. Pun paham maksudnya? Pak Soleh, siap. Siap makhlul qiyam, apa siap orkes? Ketika konser itu berdiri semalam suntuk. Kenapa kok kuat? Karena melihat idola. Ya, idolanya terlihat sambil nyanyi. Ada respon? Ya, ada respon. Ada, senang itu. Semalam suntuk itu kuat. Ada enggak konser kemudian kursi duduk? Dewek lu walimatul arus. Itu diceramai turu kabeh. Kenapa orang makhlul qiyam itu kalau tidak khusyuk berdiri sebentar rasanya lama? Karena ketika makhlul qiyam ono sing didelok. Maksudnya basiro. Pun paham? Pun paham? Mosok uswatun hasanah idola manusia, idolaku Nabi, manusia pujaanku. Semangat. Ini saya aja. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa salim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib ja syafa'atu likulli hauri minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Dengan salawat kabulkan hajat doakan. Wa fir lana ma madaya wasi'al. Ikuti al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Kembali kepada konser dan bandingkan ketika makhlul qiyam. Orang ketika sholat dan sholawat itu harus ada linuriyahu min ayatina. Penampakan sir-sir ayat di balik bacaan Quran dan di balik bacaan-bacaan doa. Panjenengan itu kalau bersolawat ada sirnya, ada setrumannya, itu kan linuriyahu min ayatina. Asli yang tadinya setengah ngantuk, itu melek. Di dalam surat An-Nur ayat 3, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nok jero dodo ati iku ana lampu. Bu, lampu ati jenengan iku sering padam apa terang benderang? Ibu jawab, delok kalendere Abaruhin. Kalau tanggal tuwek padam, tanggal muda nyala. Ini aneh.
melek dijak sholawatan dzikir malah merem. Ada apa dengan hatimu? Ada apa dengan matamu? Wong melek loh, dijak yasin tahlil. Kan seharusnya lampu hati yang tadinya mati, dizikiri, disolawati atau disolati itu menjadi nur ala nur, terang benderang. Sama-sama. Anta syamsun, anta nurun. Biaskan cahayamu ya Rasul. Semangat. Masukkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus. Coba artinya adalah engkau Muhammad laksana matahari bulan purnama, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya, engkau Muhammad laksana intan mutiara yang mahal, engkau Muhammad pelita hatiku. Saya mau cerita. Saya ulang-ulang semoga jenengan gak bosan. Saya ngisi maulid Nabi di Ngagel. Ketemu grup sholawat masih muda, sholawatnya enak, tapi mukanya ini lesu, ya nggak ada auranya. Saya lihat ahli sholawat kok, cahayanya Rasul kok nggak membias-bias ya. Akhirnya ketemu jawabannya, oh ternyata sholawatnya baru di lesan, durung menjeruno ati. Akhirnya ibaratnya seperti kabel. Kabel iku setrumane nok njaba apa nok njero? Betul? Betul? Jenengan yakin enggak? Hall ini kabelnya ada seterumannya. Tanda ada seterumannya, ambil taspen atau lampu. Makanya nanti Pak Yoko mana Pak Yoko? Kalau jamaahnya lagi sholat, itu ada salah satu takmir yang megang badoi tasben itu. Atau ketika makhlul qiyam, biasanya kan kalau ada akiko kan nyemprot apa itu? Nah, ganti tasben. Jangan-jangan sholawat kita, sholat kita, zikir kita, itu seperti kabel koyoi nyambung tapi jeruni putus. Sakit dipahami? Dan sholat kita, sholawat kita itu sering nyambungnya apa putusnya? Ya Allah, ya Allah. Mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jejer minyak wangi, kita enggak wangi, tapi ikut wangi. Hati-hati. Bersolawat itu kan seharusnya bersanding dengan Nabi. Masa enggak nyiprat belas? Ya enggak nyiprat Ustadz, koyok banyu ambek minyak. Alis. Enggak nyiprat Ustadz seperti air di atas daun talas. Bu, suami istri kalau ada masalah, itu walaupun satu kamar, satu kasur, itu jejer. Apa yang terjadi? Waja'alna min baini aidihim saddau. Paham? Paham? Hati-hati loh, Allah itu nggak ngasih dinding. Itu gak ketok. Persis seperti marojal bahroini yaltaqiyan fihi ma barzakhul la yabghiyan. Air asin dan air tawar itu jejer, tapi di sini ada dindingnya. Tolong dobrak dinding sholawat ini sampai gimana caranya? Dengan DP wasallimu taslima. Buka ya Allah dengan doa itu loh Bu Anis. Allahumma ftah masami'a
qalbina. Jenengan buka pendengaran-pendengaran. Ini banyak dinding ini. Dindingnya adalah surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali di dalam hatinya ada rona. Rona itu hijab. Di dalam hadis disebutkan ketika kita melakukan dosa titik hitam. Dosa lagi titik hitam sampai penuh. Ya. Titik hitam ini harus dibersihkan pakai apa? Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha. Kalau sudah terlanjur melakukan kemaksiatan mulai balik sampai sekarang, iringi dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan. Terutama istighfar. Terutama yang paling cepat itu sholawat. Itu syafaatnya untuk membersihkan hati itu luar biasa. Bu, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tolong ketika sholawat, khususnya makhalul qiyam, nih pakai hati dan jiwa, shollu alaihi, dan minta dibersihkan. Kalau bersih itu nyetrum. Jenengan pernah lihat tukang servis enggak? Ini staterannya putus nyambung. Akhirnya busi ini diapakan? Bersihkan, diapakan? Dikosok. Biar ada peletian nih. Peletian. Dulu korek jadul itu pakai apa itu? Pakai kayu itu loh. Ya, betul enggak? Itu kan harus kering dengan keringnya. Kalau basah sedikit bisa enggak? Ya. Ya Allah. Analog lagi, Mas Tito. Kabel itu kalau nyambungnya asal-asalan, itu tersambung, tapi alirannya enggak nyambung. Betul. Dapur saya itu pernah lampunya mati. Tak cetek-cetek, itu enggak nyala. Tak ganti lampu Abah Huri. Enggak nyala. Sik. Saklari bukaan. Ternyata semut. Saya lihat gitu langsung jadi ilmu. Ya Allah, semut dosa iki ngene. Aja ngene sing cilik lho ya. Aja sing ngene cilik lho ya. Semut itu bisa menutupi aliran listrik loh ya. Betul? Ya, betul ya. Paham dari sini? Itulah penjabaran dari kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, saya mau buka rahasia. Tadi ketika sholat tahajud, ketika sholat, itu tolong hilangkan kebencian kepada siapapun. Terutama ibu-ibu. Kalau benci ku juweru. Pokoknya Ustaz, pokoknya sabar itu ada. Wong sholat loh, benci bojone. Saya enggak nyindir ya, roto anu didilah. Enggak boleh. Karena benci itu akan menutup, benci kepada siapapun. Coba ketika bencinya itu dihilangkan, pasti alam nasrah. Belajarlah menjadi orang yang legowo. Di Gresik itu ada desa namanya Legowo. Duh iya betul, legowo. Istri kalau disakiti suami, lego. Enak ya Ustaz. Legowo, alam nasroh laka sodrok. Kalau dadanya itu legowo dan lapang, nur ala nur. Ya Allah, mana hidayahmu enggak hadir? Loh, hidayahnya Allah itu kayak satelit 24 jam. HP hatimu yang error. Mungkin mati. Allahu Akbar. Berikutnya, tunjukkan Masudin. Rasulullah itu pernah sholat tahajud. Sampai kakinya bengkak. Nanti kita tiru ini. Apa bisa? Insya Allah bisa. Kakinya bengkak. An Aisyata radhiyallahu anha. Tadi kita Al-Fatihai. Semoga ibu-ibu seperti Aisyah. Pilih Humaira apa glowing?
Dua-duanya. Ya, Humaira ya. Baik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasul suatu malam berdiri salatnya lama sampai kakinya bengkak. Fakultu lahu, aku Aisyah berkata atau bertanya kepadanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Mengapa engkau melakukan seperti ini? Ya, tolong pagi hari ini seakan-akan dialognya Aisyah dengan Rasulullah, ruhaninya hadir di sini. Gitu caranya supaya ada merinding dan bergetarnya. Paham maksudnya nggih? Kenapa ya Rasul? Engkau melakukan seperti ini. Ini berarti saking cintanya dan saking perhatian. Istri, Mbak jenengan itu perhatian gak kepada suami? Bu, suami sampean omah gak? Embu? Allahu Akbar. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa jenengan yang lalu yang akan datang itu diampuni? Apa jawabnya Rasul? Qala afala uhibbu an akuna abadan syakura. Apakah saya itu tidak boleh syukur kepada Allah, sudah mendapatkan jatah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tolong uswatun hasanah kita, mentalnya mantap dan paripurna. Sudah dapat jatah diampuni dan masuk surga. Itu masih maksimal ibadah. Misalin jenengan dapat jatah. Tahajuti leren apa leren? Wong duwe akeh titik ngunai duhae rei. Tahajute tadi yang saya baca barukin. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu pasti terlena ketika berkecukupan. Quran ini nggak pernah salah karena kita produk Allah loh. Kalau produk Allah yang paham adalah Allah. Berarti kita manusiawi. Yoki lumrah, tapi ojo jadi setan lah Pak Soleh. Masih manusiawi aja lah, gak apa-apa. Kalau kita masih jadi manusia kata Allah, yo awakmu ki menungso kok. Tapi ojo nemen-nemen tadi. Makanya sekarang setan itu mengajukan pensiun dini. Ya Rob, saya mengajukan pensiun dini. Loh kenapa setan? Karena manusia semuanya sudah kesetanan. Terus saya takut menjadi kemanusiaan ya Allah. Ya Allah. Dari kata kunci syukur inilah jenengan ya Allah mugi-mugi manfaat. Panjenengan itu kalau sholat fardu dan sunnah, kalau atas dasar syukur, pasti nanti lain sakartum la azidannakum. Ayat ini abaruhin sering hanya diartikan tambahnya nikmat. Perhatikan. Lain sakartum biasanya walimatul aqiqah, walimatul lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ayat ini sering hanya diartikan tambahnya nikmat uang. Saya artikan tambahnya connect. Tambahnya connect. Misalnya kita rukuknya kan enak. Ya Allah, matersun ini hadza min fadli rabbi. Itu tambah disambut sama Allah. Tambah disambut sama Allah. Tak sampaikan kepada jamaah yang sekarang pindah di Jember. Ustadz, saya semalam sholat tahajud itu nggak bisa berhenti Ustadz. Cek, agak dikecilkan. Cek, satu, cek. Karena mengamalkan ilmu jenengan. Loh yang mana? Jenengan kan pernah ngasih kunci, kalau rukuk sujudnya enak, itu disyukuri. Ternyata rukuknya nggak mau bangkit, sujudnya nggak mau bangkit,
Dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Silakan uji coba. Ibadah, motivasi syukur dengan ibadah wajib sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tinggi mana? Syukur. Tunjukkan Mas Dirin bawahnya. Orang kalau ibadah motivasi syukurnya, maka meningkatkan kesadaran akan nikmat Allah. Betul? Mendapatkan tambahan nikmat, menghindari kesombongan dan lupa diri, dan mendapatkan pahala dan keberkahan. Motivasi syukur. Sekarang ibadah, motivasi fardu, wajib, sekedar menggugurkan kewajiban, bahayanya kurangnya kesadaran dan keikhlasan. Jelas. Sekedar menggugurkan kewajiban itu kira-kira kadar ikhlasnya berapa karat? Karatan Ustaz. Ada lagi, Mas Sepuan. Jamaah saya itu kan rata-rata STW. Apa? Jawab, Mas Sepuan itu emas apa emas? Enggak. Hasilnya besi, kemudian disepuh. Iman kita itu berapa karat? Sepuan atau karatan itu. Kalau karatan butuh dijat itu. Orang yang ibadahnya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada perubahan perilaku. Nih, survei dan fakta membuktikan. Saya sholat kok ngene-ngene toh. Aku wis duha. Tapi rizkiku seret. Saya sudah tahajud. Karena ibadahnya tidak standar. Tidak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asal mengerjakan rutinitas duha, rutinitas tahajud, rutinitas sholat 5 waktu fardu. Ya. Kurang rasa syukur dan cinta kepada Allah, pahalanya kurang optimal dan ibadahnya menjadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Beban. Beban. Sekarang tentukan pilihan jenengan. Mau ditingkatkan ibadah motivasi syukur, apa ibadah wajib mengejar kewajiban? Saya pernah ditanya di radio Suara Akbar Surabaya, Pak Parman, Ustadz saya ini kok lebih khusus sholat tahajud ya daripada sholat 5 waktu. Apakah karena malam waktunya hening? Saya jawab dengan logika dan psikologis. Kalau sholat fardu, wajib diperintah ada 0, sekian persen terpaksa. Contoh, ibu-ibu membuat kopi untuk suami tidak diperintah, dengan diperintah. Kalau tidak diperintah, itu ngambil putih, pas gula. Bu, kayak no kopi bu. Iku njukuk putih keliru. Ya, boleh makan. Sesuatu yang diperintah itu 0, sekian persen terpaksa, betul. Tapi sesuatu atas kesadaran sendiri, sholat tahajud, lihat saya, pas butuh, gak duit-duit, wake masalah, khusus, nangis Ustaz. Yes apa yes kira-kira? Yes apa yes? Ada lagi contoh, anak disuruh belajar terpaksa, masuk ruang belajar. Baca dengan keras, ini Budi, ini Bapak Budi. Karena jerone terpaksa, apa yang dibaca gak masuk belas. Ini logis kira-kira? Logis? Jadi sesuatu yang terpaksa, walaupun moco gak esok melbu. Walaupun dikir gak esok melbu. Walaupun sholat, tidak akan menemukan nikmatnya dan lezatnya ibadah. Saya kising salah sopo. Setan ini ngomong buanter, setan. Saya ngaji kalau ada Pak Soleh, gue seneng gitu. Kuangan sama Pak Soleh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Contoh, jenengan makan di pesta. Itu cateringnya kan sama. Tapi kalau untuk jenengan loro, sariawan,
Itu semuanya nggak ada sakit, nggak ada rasa itu. Sekarang saya tanya, lezatnya sholat dan sholawat dibandingkan makan sedunia seenak-enaknya, enak pun sih. Jadi kita itu sungguh terlalu. Aku sholat tapi kayak gini-gini tok. Itu kalau terdengar Rasulullah apa gak sedih? Dari Rasul, ojo dadi umatku wis. Firaun. Firaun. Ada lagi yang ekstrim, Abarugin, murtad wis. Kamu murtad loh, gono sing rugi. Daripada kamu menodai kesucian sholat, daripada kamu menodai kesucian Islam yang ya'lu wala yu'la metua. Aku wis Islam tapi kok gini-gini tok. Jadi masuk Islam itu kan la ikraha fiddin kan. Gak ada paksaan kan. Anu Ustaz, Islamku ya warisan. Sholawatku ya warisan. Sholatku ya warisan. Sampai kok gelem diwarisi gak enak. Karena Islam kita bukan pencarian. Yes. Yes. Dan sholat kita bukan pencarian. Maksudnya sholat yang tidak diupdate itu loh. Kalau kita itu betul-betul pencarian, itu seperti Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya surat Ali Imran itu. Ini bintang Tuhanku ternyata tidak, bulan ternyata tidak, matahari ternyata tidak, ternyata fataras samawati. Akhirnya menemukan sebuah kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sedangkan ini wajjahtu wajhiya kita itu warisan. Kalau gitu kita bisa nggak mengejar dimensi keimanan Nabi Ibrahim? Ya nggak bisa dong, seorang pencarian dengan menerima warisan itu kan jelas nggak bisa. Paham maksudnya itu? Saya yakin kok, iftitah jenengan kan ini wajah tuh wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Sekarang saya tanya, apal artinya? Tidak. Paham nilai spiritualnya? Tidak. Sama seperti warisan kemerdekaan Bung Karno sama Bung Hatta. Mereka, para pahlawan itu pencarian kemerdekaan. Kita warisan kemerdekaan. Karena kemerdekaan warisan sibuk tukaran bagi-bagi kue. Padahal itu merupakan perjuangan darah, nyawa, harta. Betul enggak? Makanya beda. Seorang pencarian Tuhan dengan orang hanya mewarisi la ilaha illallah. Jadi ini tip dari kami khususnya. Ketika sholat kita itu motivasinya syukur. Lihat ini. Inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak orang mengamalkan doa ini, tapi enggak tembus. Bimbing zikir kami yang connect. Inni ala zikrika. Wa syukrika, bimbing untuk syukur ibadah. Syukur ibadah dengan syukur uang, tinggi mana? Apanya Ustadz yang saya syukuri? DI ternyata syukuri nunggu duit teko. Gak teko-teko, akhirnya gak syukur-syukur itu. Apanya Ustadz yang saya syukuri? Tak dalili. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Kamu tidak akan bisa menghitung. Apa nih Ustadz tak itu? Wong dompetnya kono duit. Was. Masuk aliran seperti ini, aliran susah ini. Disuruh ngitung, dihitung kono sing dihitung. Karena pikirannya ngitung duit, bukan ngitung kenikmatan badan, kenikmatan ini. Masya Allah, orang itu kalau peteng al-dedet tuh, apanya Ustadz yang saya syukuri? Wong donga kuwi durung dikabul loh. Oh berarti awakmu syukur nunggu. Oh. Ya Allah ya Karim. Orang seperti ini perlu disadarkan enggak? Kalau boleh saya umpamakan seperti Ashabul Kahfi, tertidur. Makanya doanya Hadratus Syekh adalah Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Ya Allah, bangunkan hati ulama dan orang muslim dari tidur lelapnya. Doa ini cocok ketika DPR itu. Biasanya saya tambah Allahumma aikid qulubal ulama wal umara
wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Bangunkan, ya, bangunkan hati ulama, pemimpin orang muslim dari tidur yang sangat dalam. Tidur kelalaian, min naumi, naumi itu tidur, ghaflah, ghaflah itu lupa, amik, jeru. Ini kalau saya tarik seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun? 309 tahun. Cuma Ashabul Kahfi itu tidurnya zikir, tidurnya bercahaya. Sehingga anjingnya itu tinggal tulang belulang, tapi tubuhnya tidurnya orang soleh itu nggak tidur sih. Ya contohnya seperti Gus Dur. Ya, setelah itu memaparkan ya lebih paham daripada yang melek. Ya, jadi orang soleh itu kalau tidurnya itu zikir. Kalau orang awam, zikirnya, tidurnya, turune, tambah nemen. Min naumi ghaflatihimil amik. Jadi saya belajar dari tadi, belajar sampai kaki bengkak, itu bisa. Pertama sholat tahajud 2 rakaat, 15 menit. Saya latih syukur saya, alhamdulillah 2 rakaat itu 30 menit. Saya latih Pak Soleh, sampai 1 jam tidak terasa. Ketika tidak terasa, perhatian saya tak alihkan kepada telapak kaki. Iya rek, bengkak temenan. Tapi perhatian saya kan fokus kepada sir-sir doa, tak tinggalkan itu. Sehingga rasa capek itu hilang. Paham? Gini, pas konser, berdiri enggak? Tapi kalau perhatiannya kepada idola, nyanyi, senang. Percaya enggak secara psikologis senang itu bisa menghalau sakit? Iya. Pemain sepak bola ngegolkan bola itu walaupun keseliu, walau ya, setelah main sepak bola mari, loro enggak? Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami? Jadi Rasulullah sampai kakinya bengkak itu rohaninya, kesadaran jiwanya itu linuriyahu min ayatina. Ada penampakan sir-sir ayat yang diajarkan Allah lewat bacaan Quran yang dibaca, lewat bacaan doa-doa sholat yang dibaca. Ada sir-sirnya. Sir-sir ini sering tak kasih kayak perasan madu. Bu, kelopo dadi santen diapakno? Peres. Saya ambil daunnya Yai Ghafur. Al-Quran diperes dadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diperes dadi Bismillah. Bismillah diperes dadi ba. Ba diperes dadi titik. Jenengi intisari. Ojo ngomong sari roti. Paham? Jenengan pernah ngejus enggak? Peresan jus dengan buahnya itu banyak mana? Peresan, banyak buahnya. Tapi peresani tak titik, tapi kandungannya itu. Wes paham maksudnya itu? Paham? Paham ya? Al-Fatihah lo, mek pitung ayat tok. Oh tak ketak sampean mek pitung ayat tok. Wong induk kok. Si pelan-pelan ki, pelan-pelan. Jenengan itu kalau sudah dipahamkan rahasia Al-Fatihah, peresani Al-Fatihah Pak Soleh, jenengan itu kalau nyekel PT, itu anak ayamnya itu 1000, sampai nyekeli situ-situ. Kalau saya enggak, nyekel mbok itu ae. Elok kabeh. Paham? Paham? Sekarang bacaan Al-Fatihah jenengan ketika di dalam sholat atau di luar sholat, sering meres apa enggak? Melayu Ustaz. Karena Melayu, saya tanya, wacana Al-Fatihahmu mau oleh apa? Mbo.
Gak tahu di balik Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa, di balik Maliki Yaumiddin itu apa. Paham nggih? Ini ilmu luar biasa loh nggih. Ilmu luar biasa itu. Karena kita itu sering terjebak pada yang tidak inti. Ya, kita sering terjebak kepada yang tidak inti. Sering terjebak pada kuantitas. Sehingga kualitas terabaikan. Ya, inti sari roh. Ya Allah, inti sari, ya Allah. Untuk menemukan sir Al-Fatihah, tidak setiap baca itu ketemu. Makanya di dalam hadis ya maksudnya, Al-Fatihah itu termasuk Khazainul Ars, termasuk pembendaharaan arasnya Allah. Ibaratnya itu, kalau ini kursi, saya itu kalau baca Al-Fatihah itu ngemis nang Gusti Allah, jenengan bahasakan peresani Al-Fatihah ya Allah, Al-Fatihah. Makanya kalau baca Al-Fatihah itu hati-hati. Pelan-pelan. Jadi imam itu fokus di Al-Fatihah apa setelah Al-Fatihah? Temen dah, terawih. Di Masjid Akbar tahun 2009, sholat Idul Adha, Al-Fatihah gak kewoco, dibaleni maneh. Itu analisa saya, mungkin beliaunya itu kepikiran, mari Al-Fatihah opo, mari Al-Fatihah opo. Al-Fatihah lali. Karena beliaunya mikir, aku kudu dawa rek. Mulai makmu akeh. Kudu dawa. Sing inti lali. Yes apa yes? Dan itulah setan membelokkan perhatian kita. Saya ulangi, itulah setan membelokkan perhatian kita. Dibelokkan. Fokus setelah Al-Fatihah, justru Al-Fatihah yang rukun sholat biasa. Tidak dikualitasi, tidak diperes. Kalau kita membaca Al-Quran menggunakan hati dan jiwa diperes, insya Allah Gusti Allah mengeluarkan madunya dikit. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati wong kulau kanal bahru. Sampai mati. Dan semoga nanti kita mati dituntun Al-Fatihah. Makanya kenapa ila ruhi Al-Fatihah? Yaitu jadikanlah Al-Fatihah kita itu menuntun rohani kita ketika hidup. Perhatikan. Menuntun kita ketika sakaratul maut. Menuntun kita di Sirotol Mustaqim. Jadi bayangkan ketika membaca surat Al-Fatihah, itu persis seperti meniti Sirotol Mustaqim. Buka Mas Dirin. Meniti Sirotol Mustaqim. Jenengan pernah nggak ikut lomba Agustusan berjalan di atas bambu itu? Betul? Itu licin apa licin? Licin. Panjat pinang itu licin apa licin? Dikasih apa itu? Masya Allah, licin gak itu? Licin mana mbak setan? Karena kita ini tidak merasa baca Al-Fatihah dihadang setan. Karena setan ini mau coba Al-Fatihah. Jadi setan ini, aku gak usah godo. Malah dia menggoda saya. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habib, ya Rasulullah. Rasakan. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ulangi. Ya Rasul, pras. Intisarinya
Ya Habiballah. Masuk. Ya Rasulullah, rindu cinta. Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni wa ya qari kitabillah, alaika qumbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika qumbatul qadra tujahid fi sabilillah ya Rasul. Coba sholawat ini mau saya peras intisarinya. Semoga perasan itu mengalir kepada jenengan. Saya juga minta perasan lagi. Intisari. Muhammad, wahai Rasul, wahai kekasih Allah. Kalau baca ini ya kesadarannya seakan-akan Rasul di depan kita secara rohani. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Masuk. Engkau adalah pembaca kitab Allah. Yang paling tahu Quran secara zahir dan batin itu Rasul. Makanya saya itu kalau mau baca itu mesti wasilah kepada Rasul. Supaya dapat perasan biasnya daripada itu. Kemudian engkau Muhammad, makamnya itu di bawah Kubah Hijau. Kalau buka Google Kubah Hijau itu berarti Masjid Nabawi. Makamnya ada di bawah. Semoga kita ke sana bersama-sama seperti ini ya Ustaz Faham. Kemudian tujahid fi sabilillah. Rasulullah itu pejuang di jalan Allah. Pejuang di jalan Allah. Dari kata ya qori kitabillah, balik kepada siratal mustaqim tadi Mas Udin. Tolong hati-hati ketika membaca Al-Fatihah, terutama ketika ihdinas siratal mustaqim, yang di dalam hadis itu siratal mustaqim itu lebih kecil daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang. Itu kiasan. Kiasan. Kalau lebih kecil daripada rambut, berarti nggak bisa dilihat oleh mata. Bu, jenengan niku nglebokno benang. Nok lubang jarum. Ngono ngene. Bolak-balik ngene. Sepurone gak ketok. Betul, Pak Soleh. Pak Soleh nglebokno apa? Perhatikan. Benang masuk ke lubang, masuk ono rasane enggak? Gak masuk. Dari sini kaunia itu saya ajak masuk ke sini. Nah ini loh, coba ini. Gek pinter putu nih bro. Mulai motone gek fitrah. Kalau moto mbae wis rangkep. Satu, kalau panjenengan ihdinas siratal mustaqim itu kesadarannya seperti meniti di atas siratal mustaqim. Kudu hati-hati temenan. Koyo hati-hati ngelebokno. Hati-hati enggak? Wong sing di hati-hati gak mlebu. Apa maneh ngawur. Betul enggak kira-kira? Betul. Terus kedua, mugi-mugi jenengan nate ngalami. Ketika kita itu ihdinas siratal mustaqim, perhatikan, tembus no atine Gusti Allah gak tembus, iku ono rasane. Yes apa yes?
Ya Allah, iki gek kosong rek, ya Allah. Al-Fatihah aku mau durung ono sambutan blas. Kudu ngerayu maneh supaya tembus. Jawab, Al-Fatihah jenengan sering tembus napa mboten? Jane tembus apa sih Ustaz? Gak ketok tapi rasane wonten. Asale mikir apa sampean? Masya Allah. Bu, lihat polisi Abaruhin. Itu kalau sudah ahli nembak, gak ndelok, das. Tapi sih gak ahli. Ngerti maksudnya itu? Ngerti? Main pimpon dan badminton itu kalau refleks, tahu mana apa jeneng itu? Bola pimpon itu tek, 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 tek. Itu tahu. Bisa enggak kita itu ahli Al-Fatihah? Sekali baca langsung tembus. Ojo ngawur. Fatihah, ngelotolin. Sing dihati-hati gak mlebu. Apa maneh asal-asalan niku. Lebokno Gusti, Robbi adkhilni. Itu kalau bacaan kita itu tembus diterima Allah, itu terasa enggak? Terasa? Dan ketika terasa, kira-kira ketika kita jadi imam, itu membiaskan kepada makmum enggak? Ih, wong iki Al-Fatihah wantep ya. Betul? Betul apa Ruhin? Wong Al-Fatihah iki anu, enteng ya? Enteng, biasa, pasir. Wong iki Al-Fatihah tembus ya. Tembus sesama tembus, sodak. Orang kalau sudah tembus, itu bisa melihat ini belum tembus. Tapi yang belum tembus, dia tidak tahu kalau bacaan Al-Fatihah tembus. Pilih tembusnya apa pakai? Jawab, nembak iku akurate apa akeh? Aku akeh Ustaz, tak awur ae, muga-muga situ ono sing kena. Yo habis amunisimu, habis energimu. Makanya jangan salahkan. Nah ini, Syekhona Khalil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum saya lanjutkan, Ustadz Irfan kemarin sebelum mengakhiri beliaunya dawuh apa? Besok akan banyak tamu. Jarno sih gak ngerti gak popo wis. Amin, paham ge? Jenengan pernah enggak baca karomah-karomahnya Mbah Khalil yang dirangkum di buku Surat Kepada Anjing Hitam kecil? Syekhona Khalil, enggak pernah baca? Saya ambil satu cerita saja. Beliau itu pernah diundang orang terkaya semadura Yasin Tahlil. Diundang. Disebarlah undangan, ditulis nanti yang mimpin Yasin Tahlil itu Syekhona Khalil. Kiai-kiai besar itu datang semua. Datang semua. Acara satu persatu dilewati, satu persatu. Acara berikutnya adalah Yasin Tahlil yang akan dipimpin oleh Syekhona Khalil. Tiba-tiba terkejut semua. Tahlilnya cuma gini. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 3 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah kecewa? Para undangan kecewa? Mbah Khalil tahu. Ketika tuan rumah menyuguhi, apa kamu kecewa tak? Boten, ya kamu kecewa kok. Apa? Ya panjenengan saya undang ini harapannya itu ya tahlilnya lama, biar undangan itu senang, tapi kok cuma 3. Oh gitu ta. Cukuin kertas, ditulis kertas itu la ilaha illallah. Timbangan ambek sapimu.
Kebetulan yang punya hajat itu belantik, tahu belantik? Mas Rudi belantik. Ditimbang Pak, Bu, ternyata abotan kertas itu daripada sapi. Masya Allah. Kemudian saya merenung, oh Masya Allah. Jadi seorang wali dengan orang awam itu beda. Kalau orang awam baru zikir ketika masih zikir. Baru zikir, itu pun gak zikir. Umek pikiran nih, orang awam. Tapi wali itu sebelum yasin tahlil, nyambung. Paham maksudnya itu? Nyambung. Jadi jangan heran, tolong Yai doakan saya. Ternyata Yainya kasaf, kat mau wis tak dongakno. Loh, kapan? Halo? Telepon, saya doakan Pondok Al-Khusyuk, rumahnya Ustadz Irfan, Musola Al-Ikhlas itu ada parabola siaran live Mekah Madinah. Paham ini? Paham ya? Saya doa itu. Dan jenengan juga harus berdoa, rumah jenengan harus ada live Mekah Madinah. Paham ini? Dengan cara dagangan pilih parabola anten opo tutupi panci. Itu betul lah, tutupan panci itu. Ya betul. Nanti ya, itulah kualitas hati kita. Semoga live Rasulullah, live Ka'bah, live Madinah. Mau live? Kalau ada live itu pasti lama rasanya karena ada siarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
من الآفات